Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mathematics by Fahri. Oke, eh, di sini kita akan melanjuti pembahasan terkait dengan integral tak wajar. Kita akan memulai pembahasan tentang integral tak wajar ya. Integral tak wajar, kenapa dinamakan tak wajar? Karena batasnya itulah yang menyebabkan integral ini menjadi tak wajar ya. Ada nanti yang batasnya tak terhingga, ada yang batasnya merupakan suatu garis asimtot tegak, ya itu maka dinamakan tidak wajar, ya karena batasnya tak wajar, ya tidak seperti umumnya yang kita kenal. Kalau integral itu kan batasnya bisa begini nih. Nah ini kan, nah wajar. Nah tapi ada juga yang menyebabkan dua ini bisa menjadi batas yang tak wajar, gitu. Ini kan kalau yang kita kenal pada umumnya itu batasnya wajar. Nah, sekarang kita lihat untuk yang kita tinjau dulu. Misalkan kita tinjau fungsi y sama dengan 1/akar x. Ya. Kita tinjau grafiknya. Grafiknya kurang lebih seperti ini. Misalkan kita kasih titik di sini 2. Nah, kita pengen ngitung nih luas dari sini, sebelah sini. Luas sebelah sana gitu. Nah, kita ngitung, oh gimana caranya kan? Gimana caranya? Padahal di sana kurva ini tidak pernah menyentuh sumbu y. Oh, berarti itulah dinamakan batas yang tidak wajar ya. Berarti pada intervalnya itu adalah dari min tak terhingga sampai 2 ya. Sorry, min tak terhingga nggak termasuk. Min tak terhingga sampai 2. Nah, penulisan integralnya untuk ini adalah berarti batas bawahnya dulu min tak hingga sampai 2, fungsinya adalah 1/akar x dx. Nah, ini batas yang minta hingga inilah yang disebut sebagai batas tidak wajarnya nih. Nih, batas tidak wajarnya nih. Oke. Sekarang kita tinjau lagi y sama dengan akar x. Kita tinjau sekarang. Kita punya grafik seperti ini kalau y sama dengan akar x kan. Nah, ini batasnya berapa nih? Misalkan batasnya kita ambil dari 0 sampai tak terhingga. Nah, ini batas yang ini ya disebut batas tidak wajar. Ini bisa kita tuliskan integral 0 sampai tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Karena kurva ini tidak akan pernah berhenti ya. Terus seperti ini bentuknya. Ya. Atau seperti ini kurvanya, dia mempunyai asimtot atau dia tidak pernah berhenti. Itu batasnya, maka bisa dituliskan sebagai batas tak terhingga. Begitu. Ini akar x dx. Yang pasti nanti luasnya pasti tak terhingga nih, luas di bawah kurva ini ya. Oke. Itu untuk pendahuluannya. Sekarang kita tinjau sekarang untuk jenis pertamanya ya. Sekarang yang tipe pertama dulu. Ada 2 tipe. Tipe pertama itu adalah yang batasnya tak terhingga. Ada batasnya tak terhingga. Oke. Nah, yang jenis pertama ini itu misalkan kita punya fungsi fx yang kontinu pada interval ini. Maka integral dari a sampai tak terhingga fx dx itu bisa kita tuliskan, kita ambil batas tak terhingganya ya, fx dx. Nah, ini kita buat limit di sini, limit b mendekati tak terhingga. Ya kan, karena batasnya tak terhingga berarti nilainya itu kita buat dia mendekati tak terhingga gitu ya, karena batasnya tak terhingga. Oke. Nah, itu efek kontinu pada ini. Kalau yang jenis kedua adalah fx kontinu pada interval ini. Jadi dia
batas bawahnya tuh tak terhingga, jadi min tak hingga ya. Berarti integral min tak hingga sampai b fx dx itu sama dengan, nah ini lihat nih. Di sini min tak hingga, di sini kan tak hingga, berarti sini limit, di sini misalkan a ya, karena batas bawah yang ini a, yang atas yang a, batas bawahnya kan ya. Nah, ini sama mendekati min tak terhingga, berarti dari integral ab fx dx seperti itu. Nah, untuk nomor 3, fx continue-nya pada selang ini, continue pada selang tak hingga pada selang ini. Nah, maka integral ini kita bisa tuliskan sebagai ini, kita pisah. Ya, ini kita buat limit di sini ya. Misalkan di sini kan ada a, ada b, kita ganti variabelnya dengan d misalkan. Fx dx ditambah gitu. Seperti itu cara membuat integralnya. Kita pisahkan, oke? Untuk yang batasnya tak hingga. Nah, di sini saya kasih keterangan kalau limitnya ada, maka integral tak wajarnya dia konvergen. Dan sebaliknya ya, kalau limitnya tidak ada berarti integral tak wajarnya divergen. Gitu ya. Maksudnya ada ini bukan tak terhingga, bukan min tak hingga, itu ada maksudnya. Berarti kalau nggak ada ya tak hingga, min tak hingga, berarti itu dia divergen, oke? Sekarang coba kita tinjau beberapa contoh soal. Ya. Untuk yang pertama, fx sama dengan 1 per x kuadrat plus 1 pada 0, tak hingga. Kita pengen ngitung nilainya ini ada nggak sih di pada selang integral 0 tak hingga. Oke, kita hitung ya. Berarti sini integral dari 0 sampai tak terhingga 1 per x kuadrat plus 1 dx. Yang mana bisa kita tuliskan sebagai limit b mendekati tak terhingga 1 per x kuadrat plus 1 integral dari 0 sampai b dx. Nah, yang ini sama dengan limit b mendekati tak terhingga. Untuk mengintegralkan ini kita lihat ini adalah integral dari tangen inverse ya. Ya, dari b sampai 0. Ingat kembali ya, bahwa turunan tan itu adalah 1 per x kuadrat plus 1. Berarti ini integral dari tan integralnya adalah tangen inverse x. Nah, ini kita substitusi. Berarti kan dapat tan inverse b min tan 0. Tan 0 itu kan 1. Tan 0 itu kan 0 ya. Nah, berarti tan inverse tan tak terhingga itu nilainya adalah pi per 2. Oh, berarti ada nilainya. Berarti fungsi ini integral tak wajarnya itu konvergen ya. Maka integral dari ini ada. Atau dalam kata lain dia konvergen. Ya. Kalau ada berarti dia konvergen. Oke. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Contohnya integral ini misalkan kita bisa ngitung nggak nilainya? Oh, ini sama ya soalnya ya, cuman diganti batasnya doang. Oke. Hanya ini ya. Berarti kita lihat ya sekarang ya, bagaimana kalau batasnya di bawah. Berarti ini limit b mendekati, ini sama dengan ya integral ini. Alangkah baiknya saya tulis dulu integralnya. 1 per x kuadrat plus 4 dx. Ini sama dengan limit b, batas bawahnya berarti jangan pakai b karena kita tadi gunakan a untuk bawahnya mendekati min tak terhingga.
dari integral A sampai 2, 1 per X kuadrat plus 4 dx. Nah, ini sama dengan limit A mendekati min tak terhingga. Ini adalah nilainya setengah ya, setengah tan inverse X per 2 dari 2 sampai A. Nah, oke. Berarti ini sama dengan limit A mendekati min tak terhingga setengah tan inverse 1 ya kan ya, dikurang setengah tan inverse A per 2. Oke. Nah, ini sama dengan kita masukkan nilai A-nya berarti min tak hingga. Berarti kan tak terhingga tuh ya. Tak terhingga. Berarti kalau tan tak hingga itu kan tadi ya, pi per 2 ya. Pi per 2. Karena dia min tak terhingga berarti kan tan min tak terhingga. Berarti dia min pi per 2 ya. Ini setengah kali ini berapa nih? Ini di sini berarti dia tan tan inverse 1 itu setengah akar 2 ya, setengah akar 2. Ini sin ini. Oke, ini pi per 4 dikurang pi per 2 ya. Kan tan inverse tak terhingga berarti dia nilainya pi per 2. Berarti ini pi per 8 dikurang pi per 2 sama dengan min 3 pi per 8. Oke, karena integralnya ada maka dia integral yang konvergen ya. Maka dia konvergen. Oke. Karena dia konvergen berarti fungsi ini karena dia konvergen maka integralnya pasti konvergen. Ada nilainya maksudnya ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita akan meninjau suatu deret P. Deret P. Integral P. Integral yang bentuknya seperti ini nih. Bentuknya kita tinjau bentuk yang integralnya seperti ini. Integral dari 1 sampai tak terhingga 1 per X pangkat P dx. Kita akan tinjau ini. Kenapa kita akan tinjau? Karena ini penting ya, jadi kita tidak perlu menghitung integralnya lagi kalau kita sudah tahu konsepnya. Yang mana nanti kita akan lihat bahwa dia konvergen ketika P besar dari 1 dan divergen ketika P nilai kurang dari sama dengan 1. Oke, sekarang kita tinjau. Kita tinjau benar nggak kira-kira nih? Oke, kita buktikan sekarang. Kita bukti. Kita lihat. Kita hitung integral dari 1 per sampai tak terhingga 1 per X pangkat P dx itu kita bisa tuliskan sebagai limit baris atas berarti B mendekati tak terhingga ya. Kita langsung hitung aja integralnya itu adalah dapatnya nanti X P tambah 1 per min P tambah 1 ini B ini 1. Nah, ini sama dengan limit B mendekati tak terhingga. Nanti ketika sudah dihitung, dimasukkan nanti dapatnya 1 per 1 min P, 1 per B pangkat P min 1 kurang 1. Ini dapatnya seperti ini. Nah, ini apa? Gitulah. Dari sini kita bisa lihat untuk yang ini nih, untuk yang 1 per B pangkat P ini kita lihat. Nah, kalau B yang mendekati tak terhingga, bagaimana nilainya? Nah, sekarang kita tinjau untuk P besar, untuk P sama dengan 1. Sama dengan 1 dulu ya, kita tinjau. Untuk P sama dengan 1, maka integral dari 1 per sampai tak terhingga 1 per X pangkat P nilainya itu adalah, kalau P1 berarti ini 0 kan ya, berarti 1 kurang 1, 0. Berarti nilainya, nah untuk P sama dengan 1 kita hitung tersendiri dia. Ya, kita pisah kasusnya, maaf. Kita pisah. Untuk P besar 1 maka integral 1 sampai terhingga 1 per X pangkat P itu sama dengan, kalau kita substitusi P-nya di sini, kita substitusi misalkan lebih dari 1, misalkan 3, berarti kan B kuadrat, posisinya itu masih di bawah.
pangkatnya. Berarti 1 per B kuadrat. Kita masukkan tak terhingga dia 0. Berarti yang 1 per B pangkat P min 1 itu dia itu menuju 0. Ya. Dia itu menuju 0. Nah, berarti semua ini yang dalam kurung ini dia menuju min 1. Ya, berarti ini sama dengan ketika ini nilainya adalah 1 per min 1 kali 1 min P. Berarti 1 per P min 1. Untuk P kurang dari 1, nanti juga bisa sama dengan, nanti bisa dibuktikan bahwa ketika P sama dengan 1, itu juga konvergen ya. Divergen. Ini integral 1 sampai tak terhingga 1 per X pangkat P, itu sama dengan apa? Gini, misalkan P-nya kita ambil kurang dari 1. Misalkan ambil min 3. Berarti pangkatnya kan naik ke atas, jadi pangkat B pangkat 4 ya kan? Berarti kita masukkan, berarti semua ekspresi yang dalam kurung ini dia menuju tak terhingga. Ya, semua ekspresi yang di dalam kurung ini dia menuju tak terhingga. Ya. Jadi berarti semuanya menuju tak terhingga. Gitu. Ya. Bisa ditinjau untuk P sama dengan 1, nanti juga menuju tak terhingga juga ya, bisa dihitungnya. Berarti kan integral dari 1 sampai tak hingga 1 per X pangkat P dx itu kan jika P sama dengan 1 kan dia menjadi 1 per X dx, ya kan? Jadi tinggal dihitung menggunakan konsep itu ya. Oke, itu untuk yang 1 per X, integral 1 per X pangkat P. Nah, misalkan kita punya gini, integral 1 sampai tak terhingga 1 per 4 X pangkat 1,001. Misalkan gitu. Ini konvergen nggak? Nah, karena nilai dia lebih besar, pangkatnya kan 1,001, ya kan ya? Karena dia nilainya masih lebih besar dari 1, pangkat dari X-nya, maka ini merupakan integral tak wajar yang konvergen. Seperti itu. Ya. Terus kita tinjau lagi integral 1 sampai tak terhingga. Misalkan 1 per akar X. Nah, dx. Nah, ini integral tak wajar yang seperti apa? Karena dia pangkatnya kurang dari 1, ya, kurang dari atau sama dengan 1, di sini pangkatnya adalah setengah, ya, X pangkat setengah. Maka integral tak wajar ini adalah integral tak wajar yang divergen, gitu. Cara melihatnya seperti itu. Nanti untuk yang lain pun bisa, ya. Kalau bawahnya pangkat 10 berarti integral tak wajarnya konvergen, gitu ya. Pangkat 100 berarti konvergen, pangkat 1000, pangkat 1.000.000 konvergen ya, nggak usah dihitung integralnya. Baik, untuk sesi 1 seperti cukup sampai sini. Mungkin saya tinggalkan beberapa latihan soal. Coba hitung deret integral tak wajar berikut. Latihan. Coba hitung integral tak wajar berikut ya. Jangan hitung. Tentukan apakah integral tak wajar berikut konvergen atau divergen. Jika konvergen, tentukan juga nilainya, Karena kalau divergen ada nilainya, itu nilai tak terhingga. Tentukan juga nilainya. Misal, yang pertama integral 0 sampai tak terhingga 1 per X kuadrat plus 1 dx.
Nomor 2, integral dari 0 sampai, ini sama ya, batasnya jangan yang sama. 2x per x kuadrat plus 1 kuadrat dx ya. Kalau yang nomor 2 itu dipisahkan dulu ya. Ini kita pisahkan dulu mengerjakannya. Oke, baik. Sampai sini saja. Terima kasih bagi yang telah menonton. Jangan lupa untuk memberikan masukan pada kolom komentar ya. Harusnya bagaimana video ini. Jika ada pembahasan yang salah, bisa Anda benarkan sendiri ya. Atau berkomentar pada kolom komentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menyukai matematika ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.